Eee, Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya untuk pertemuan, harusnya hari ini pertemuan 5 karena untuk kalian ada perbedaan. Jadi pas di kemarin hari Minggu itu absen saja di pertemuan 4, tapi teman-teman saya absenin semuanya hadir ya. Terus jadi untuk kelas ekstensi itu ada pengecualian. Jadi teman-teman itu nanti saya share dulu ya. Ini adalah sebentar. Sebentar ya. Oke, teman-teman, jadinya tadi saya share screen dulu. Ini untuk saya ingatkan kembali untuk teman-teman ekstensi itu ada perbedaan dari reguler. Jadi ketika pada pertemuan 4 itu dilakukan pada minggu ketiga di 3 Oktober kemarin. Nah, tapi ini hanya pendataan presensi saja. Materinya akan saya bahas hari ini bersama pertemuan kelima. Nanti juga ada di pertemuan 7 dan 8 ini. Di pertemuan 7 nanti sama hari Minggunya ada presensi lagi. Tapi kalau yang kayak gini nanti saya abseninnya berarti semuanya saja. Untuk itu sekarang hari ini karena sudah harusnya masuk pertemuan 5, jadi kita bahas materi di pertemuan 4 dan di pertemuan 5. Jadi teman-teman kita bahas materi yang keempat dulu. Nah, sebelumnya ini saya melihat alhamdulillah dari teman-teman semuanya banyak yang mengerjakan ya. Banyak yang mengerjakan. Saya coba buka beberapa tugas yang dari kalian. Itu di sini ada punya Ega Amalia, proses sistem berjalannya, ada proses pendeteksi gangguan jaringan, proses pencatatan gangguan jaringan, proses informasi logbook gangguan jaringan, terus sudah dijelasin juga ya, ada analisa prosesnya, ya sudah lengkap, analisis permasalahan. Oh ya, teman-teman di sini sepertinya kemarin ada poin yang kurang. Coba kita lihat dulu yang lain. Ada Bayu, punya Mas Bayu Aris ya. Kita lihat C, sistem bisnis berjalan. Oke, ini lengkap juga ya. Tuh kita lihat, cuma ini formattingnya aja, nanti untuk Bayu bisa lihat lagi formattingnya skripsi, jadi disesuaikan formattingnya dengan penulisan skripsi. Yang dimaksud formattingnya itu seperti fontnya, line spacingnya, terus ini kan harusnya justify kayak gitu ya, nanti dirapikan kembali.
Ini poin-poinnya udah, C sudah, D sudah, F sudah, F, H, ini H ya, harus, ya HI, JK, oke, lengkap ya. Nah, dekomposisi sistem itu, untuk Bayu gambarnya, bukan UML seperti ini, tapi untuk dekomposisi sistem, itu bentuknya seperti bagan-bagan, kayak mirip-mirip, penulisannya bikinnya mirip dengan struktur organisasi. Nah, untuk teman-teman juga bisa lihat dekomposisi sistem fungsi yang berjalan, itu bisa lihat di skripsi yang saya lampirkan untuk melihat bagaimana cara membuat dekomposisi fungsi sistem. Ya, jadi ini oke. Teman-teman yang nanti mengerjakannya baru sampai CDF saja, silakan ditambahkan sampai HIJK. Tapi ini rata-rata sudah sampai HIJK ya. Jika ada yang kurang, nah ini kayak gini nih sistem fungsi sistem yang diusulkan. Nanti di sini bentuknya bagan-bagan. Nah ini belum dibikin bagan-bagannya. Nanti bisa dilengkapi untuk DAFA juga. Rata-rata sudah sampai J, berarti kita tidak ada mispersepsi ya. CDF, HIJK, oke, teman-teman yang belum mengerjakan, ini ada 3 orang. Untuk perlu diketahui, teman-teman semuanya saya nanti menilai tidak hanya dari UAS, kalau kalian UAP ya, UAP dan UPM. UAP itu nanti dijadikan untuk UTS. Di nilai kalian itu kan sebenarnya nggak ada UTS, tapi nanti ketika masukin nilai kan ada UTS dan UAS ya sebenarnya. Karena RPL itu mata kuliah UPM, maka kalian tetap mengikuti UPM, itu nanti akan menjadi nilai UAS. Nah, UAP-nya akan menjadi nilai UTS. Untuk teman-teman yang mengikuti di kelas saya ini, itu tidak, jika tidak mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan tugas, tidak pernah absen, itu saya beritahu dari sekarang, walaupun nanti mengerjakan UAS dan UPM, UAP dan UPM, akan tetapi akan saya berikan nilai minimum walaupun mengerjakan nilai UTS dan UAP. Jadi kalau tidak pernah absen dan tidak pernah mengerjakan tugas, itu saya tetap memberikan nilai minimum untuk di tugas RPL ini. Jadi nanti yang saya nilai paling besar adalah dari tugas kesehariannya, absen, baru nanti UTS dan UPM-nya gitu. Untuk sekarang kita langsung masuk ke materi. Jadi ini teman-teman semuanya yang belum lengkap poinnya CDF HIJK, silakan dilanjutkan kembali. Nanti lampirkan saja file yang sudah dibenerin gitu ya. Tadi ada beberapa yang saya periksa, yang kalian juga lihat, itu yang formattingnya belum benar, nanti dibenerin. Yang masih kurang nanti ditambahin, nanti upload ulang saja. Terus di sini saya mau kasih materi yang berikutnya. Sebenarnya materi ini, bentar ya, ada chat. Siap. Materi hari ini sebenarnya udah dipelajari di waktu kalian semester lalu ya, semester 6. Pada pertemuan 1 RPL di sini, itu membahas, untuk pertemuan 4 ya, materi di pertemuan 4, analisis terstruktur, itu waktu di semester 6 dibahas jadi 4 sampai 5 pertemuan. Tapi
di sini nanti hanya akan hanya satu pertemuan ini. Jadi kita ngebahas waktu di ANSYS tuh kalian tuh dapat materi ini sampai 4-5 pertemuan. Tapi sekarang di RPL hanya mendapat satu pertemuan. Kenapa? Karena ini prosesnya sebenarnya hanya mengulang dari ketika yang di ANSYS tersebut. Jadi teman-teman di sini kita mau membahas yang pertama diagram aliran data atau DAD, bahasa Inggrisnya DFD, data flow diagram. Ada kamus data dan ada bagan terstruktur. Jadi teman-teman analisis terstruktur itu merupakan salah satu teknik pemodelan perangkat lunak. Jadi kita mempelajari analisis terstruktur ini. Analisis terstruktur merupakan salah satu pemodelan untuk merancang sebuah perangkat lunak. Pendekatannya berorientasi pada data atau data oriented approach. Nah, pendekatan data ini berfokus kepada aliran data. Jadi di sini untuk analisis terstruktur kita menggunakan lebih fokus kepada aliran-aliran data. Lalu saya berarti ini konsepnya mengulang saja ya. Ada DFD, data flow diagram, ini kalian juga sudah dipelajari waktu di semester 6. Saya ulang lagi, sebenarnya ada dua teknik untuk membuat DFD. Ada Gen Sersen, ada Jordan DeMarco. Nanti saya meminta teman-teman untuk tidak mencampur adukan simbol, jadi kalau kita bikin DFD, gunakan satu teknik saja dalam menggambarnya. Misalnya kita mau gambar menggunakan teknik Gen Sersen, berarti prosesnya bikinnya rounded square bentuknya, maka data store-nya bentuknya seperti ini. Jika menggunakan yang Jordan DeMarco, berarti gunakanlah lingkaran untuk prosesnya, gunakan sama dengan untuk data store-nya. Jadi teman-teman jangan dibolak-balik ya, sesuai dengan satu teknik saja, jadi tidak dicampur aduk, supaya konsisten dalam pembuatan DFD-nya. Pada DFD ada 4 komponen, ada entitas, proses, alur data, sama data store. Ini juga udah ya, saya hanya bahas ulang. Jadi kalau teman-teman membuat entitas itu kan subjeknya. Subjeknya itu artinya orangnya. Saya mau konfirmasi dulu, screen saya sudah sesuai dengan yang saya bicarakan? Sudah, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Kalau misalnya apa-apa nanti langsung interupsi ya. Jadi jangan biarkan saya nyerocos sendiri tapi nggak nyambung gitu ya. Siap, Bu. Terus kalau ada yang mau ditanyain interupsi aja juga nggak apa-apa. Pas saya ngomong langsung unmute terus Bu mau nanya gitu, nggak apa-apa dipotong aja. Jadi kalau teman-teman bikin entitas itu apa? Subjeknya, orangnya, organisasi, bisa juga isinya sistem lain. Intinya yang ngapain? Subjek itu yang nerima sesuatu dari sistem atau mengirimkan sesuatu dari sistem ke sistem. Jadi misalnya gini, memberikan namanya entitas itu pasti dia memberikan data atau menerima hasil data yang diproses dari sistem, itu namanya entitas. Di sini nama ini harus kata benda. Kenapa harus kata benda? Karena subjek itu berupa bukan kata kerja kan? Atau bukan kata sifat. Jadi harus kata benda. Contohnya kata benda apa? Ada dosen, ada bagian keuangan misalnya. Bisa juga mahasiswa, bisa juga direktur, manajer, supervisor, karyawan gitu misalnya. Dan lain sebagainya itu adalah entitas. Lalu masuk ke sekarang ke proses. Kalau bedanya dengan proses itu adalah yang tadi mau mengubah input jadi output. Jadi dia harus melakukan sesuatu nih di dalam proses. Makanya dinamainnya dengan kata kerja diikuti kata benda. Contohnya misalnya input member atau cetak nilai. Kenapa harus diikuti kata benda? Karena kalau misalnya di sini prosesnya cetak doang. Apa yang mau dicetak? Kan nggak jelas ya. Jadi harus diikuti kata benda supaya menjelaskan
apa yang dilakukan pada proses itu. Lalu ada tadi udah objek subjeknya, terus udah ada prosesnya. Sekarang adalah apa yang mengalir. Nah, yang mengalir ini disebut alur data atau data flow. Yang mengalir ini, kalau terdiri dari dua kata, kalian pakai underscore. Yang mengalir ini datanya ya, jadi kalau tadi ada orang yang menerima atau mengirimkan aliran data, nah sekarang adalah alirannya. Alirannya disimbolkan dengan panah. Perlu kalian ketahui untuk membuat DFD yang benar, DFD yang benar itu kalian perlu pahami satu hal ini. Ingat baik-baik, setiap pangkal panah atau ujung panah dari semua alur data yang kalian akan bikin itu harus ketemu yang namanya proses. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya misalnya gini. Atau misalnya gini. Pangkalnya atau ujungnya, semua alur data yang kalian bikin itu harus ketemu, entah pangkalnya, entah ujungnya, harus ketemu yang namanya proses. Kalau ada satu aja yang nggak ketemu, berarti DFD-nya salah. Nggak benar gitu ya DFD-nya. Nah, jadi oke, sampai sini, terus lanjut data store. Tadi sudah ada orang yang mengirimkan data dan menerima data, terus diprosesnya, data tersebut diproses, alirannya sudah juga. Nah, sekarang ada tempat menyimpan si data-data tersebutnya. Data tersebut disimpan pada sebuah gudang informasi atau gudang data ya, disebutnya data store atau database. Lalu DAD atau DFD ada 3 ya, ada diagram konteks, ada nol, ada rinci. Teman-teman, saya coba mau cek. Di sini ada penomoran proses pada DFD, level 0, namanya konteks. Prosesnya cuma ada 1, nomornya 0. Lalu pada level 1, nama diagramnya diagram 0. Prosesnya nanti namanya adalah 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Pada level 2, ada namanya rinci diagramnya. Diagram rinci nanti sesuai dengan rinci dari 0. Misalnya yang dirinciin 1, berarti nanti 1.1, 1.2, 1.3. Misalnya yang dirinciin 2, berarti 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, ini diagram apa ya? Diagram 0, Bu. Diagram konteks. Diagram 0 ya. Konteks. Diagram Konteks. konteks, ya. Ya. Diagram konteks, diagram 0. Konteks. Konteks, Bu. Diagram konteks. Sekarang pertanyaannya, kenapa diagram konteks? Karena angkanya hanya 0 Karena prosesnya cuma dan satu. tidak ada. Prosesnya cuma 1. Saya mencakup seluruh sistem gitu, Bu. Oke. Ini secara keseluruhan sih, Bu. Benar, ya. Tadi yang jawab siapa aja tuh? Aduh. Jadi, teman-teman, nanti habis ini kalau jawab sebut nama dulu ya, baru jawab ya, biar saya bisa rekap namanya. Jadi, teman-teman benar, ini yang menjawab diagram konteks, bukan diagram 0. Karena mentang-mentang ininya 0, maka diagram 0, Bu. Bukan ya, jadi ini diagram konteks. Bu, maaf mau tanya, Bu. Boleh? Diagram 0 sama diagram konteks bukannya sama ya, Bu? Ayo, teman-teman ada yang bisa jawab? Sama apa beda? Beda. Beda, Bu. Beda ya, coba Denny, bedanya gimana?
Kalau diagram konteks itu prosesnya cuma satu, Bu. Kalau 0, Kalau diagram 0 itu prosesnya ada lebih dari satu. ini 0 apa rinci? 0, Bu. Ya, jadi teman-teman ini saya ulangi lagi. Untuk yang bertanya tadi ya, Bayu, diagram konteks adalah diagram yang hanya punya satu proses. Satu proses itu menggambarkan keseluruhan sistem. Jadi biasanya nanti di sini namanya adalah sistem, kalau di sini kan sistem pemesanan makanan. Misalnya kalau kalian nanti ngambil judulnya sistem informasi pengelolaan barang, berarti nanti nama di sininya adalah sistem informasi pengelolaan barang. Gitu. Jadi ini tuh nama sistemnya. Lego-legonya taruh situ, pokoknya ban-bannya ada jatuh. Sebentar ya. Masukin ke kotak dulu mainannya. Semuanya. Ini Lego-legonya nanti kan udah bikinnya bagus. Kalau dihancurin nanti bikinnya capek. Oh, nggak dihancurin, tapi taruh di kamar aja, di kamar kamu. Desain. Taruh di kamar kamu, mainannya. Yang tadi yang belum disusun udah dimasukin ke kotak mainannya. Yang sudah disusun dimasukkan ke kotak mainannya, Legonya. Yang sudah disusun, yang belum disusun, yang masih satu-satu tadi mana? Legonya. Di mana? Nah iya, masukin ke situ. Yang udah disusun nggak apa-apa, masukin, nggak usah disutar lagi. Terus semuanya masukin ke kamar. Terus itu loh, kertas-kertasnya juga tadi, panduan Lego-legonya dimasukin lagi ke kotak, nak, dirapikan. Maaf ya, kita lanjut. Jadi teman-teman ini adalah diagram konteks. Lalu untuk 0, teman-teman bisa cirinya pertama dari penomoran. Ini kebetulan teknik yang di FD yang saya tampilkan ini adalah yang Gen Ersersen ya, ini tekniknya, ya teknik pemodelannya. Maka dia bentuknya kayak gini, pakai rounded square, bukan pakai lingkaran. Terus untuk diagram 0, di nomornya itu belakangnya 00 tuh. Itu namanya diagram 0. Diagram 0 adalah satu level di atas diagram konteks. Jadi ibaratnya kalau diagram konteks itu menggambarkan keseluruhan sistem, diagram 0 itu pecahan dari proses tadi. Nanti kalau rinci adalah pecahannya lagi. Misalnya nih, update inventory data, nanti ada proses lagi. Berarti nanti dibuat setelahnya ada 3.1 prosesnya. Misalnya 3.1 adalah input inventory, misalnya ya, input ke inventory-nya. Terus misalnya 3.2 output. Jadi barang yang keluarnya di data gitu ya, inventory misalnya nih kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, rinci itu diperlukan ketika di 0 ada yang perlu dipecah lagi prosesnya. Tapi tidak semua proses pada 0 harus dirincikan. Jadi hanya yang perlu dirincikan saja yang kalian pecah prosesnya menjadi diagram rinci. Jadi benar ini konteks. Lalu teman-teman kalau bikin DFD ada peraturan penting dalam DFD. Yang pertama, tadi ya saya udah kasih kata kunci yang pertama. Setiap pangkal panah atau ujung panah itu harus ketemu sama proses. Berarti kalau ada hubungan antar entitas, misalnya nih kalian bikin entitas terus digaris, itu di FD kalian salah. Yang kedua, dari entitas ke database. Kalau ini ada yang namanya garis, ada panah ya, sorry bukan garis, ada panah, atau ada aliran data, berarti ini diagramnya salah. Pokoknya keseluruhannya nanti di FD-nya jadi salah, karena ada yang tidak sesuai.
Lalu yang nomor 3, satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Jadi teman-teman boleh dalam satu garis itu isinya beberapa aliran, itu boleh. Terus bentuk aliran data boleh bervariasi. Jadi boleh tekuk, boleh lurus gitu ya. Kita balik lagi sekarang ke sini. Untuk mengetahui DFD ini benar atau tidak, yang pertama tadi kita periksa peraturan pentingnya. Setiap pangkal panah atau ujung panah ketemu sama proses nggak? Ini kan berarti udah nih, udah ketemu karena nggak ada garis dari sini ke sini, ya. Berarti ini udah DFD-nya benar. Yang ini juga kita lihat semuanya ketemu sama proses ya, setiap ujung panahnya. Berarti betul. Lalu kita lihat lagi untuk ngecek DFD itu nggak cukup cuma sama yang tadi. DFD-nya harus balance. Karena udah ada gini, DFD-nya betul, sesuai dengan peraturannya tadi ya, tidak melanggar peraturan penting pembuatan DFD, tapi nggak balance DFD-nya. Itu tetap salah. Maksudnya nggak balance itu gimana? Pertama kita cek entitasnya. Di sini jumlah entitasnya ada berapa ya teman-teman? 3, Bu. 3 ya? 1, Customer, 2, dapur, restoran manager. 3 nih. Di sini tetap 3, maka itu dibilangnya pertama, kondisi balance pertama, jumlah entitasnya. Jumlah entitas dari konteks ke 0 harus sama. Berarti ini terpenuhi ya. Lalu kondisi kedua adalah setiap aliran data pada konteks harus ada pada 0. Tadi di sini ada customer order, di sini ada ya. Customer nerima receipt, di sini ada. Kitchen menerima aliran data food order, sama. Lalu yang terakhir manajemen reports ya. Tuh, berarti ini diagramnya balance. Sekarang di sini ada contoh unbalancing atau diagram yang tidak balance. Coba yang bisa jawab nanti sebut nama. Kenapa di sini tidak balance? Di sini karena di diagram, ya Bu, saya mau jawab Arfan. Karena di level 0 diagramnya ada penambahan ini Bu, apa itu namanya source, penambahan source. Jadi di sini ada 2 source. Apa sih namanya itu? Emiten ya? Namanya apa yo? Entitas. Entitas, Bu. Iya, ada penambahan entitas. Iya. Betul ya, jadi entitasnya jumlahnya nggak sama, makanya dia nggak balance. Sekarang Arfan, saya tanya lagi. Arfan lagi yang jawab ya. Ya, kenapa Bu? Ini ceritanya saya hapus. Garis C ini ke source 1. Nih. Jadi ini bukan dari 2, tapi ini dari 1. Jadi tetap 2, tetap entitasnya 1. Ini 2. Sama ini juga 1, ini 2. Menurut kamu ini tetap tidak balance atau jadi balance? Arfan. Menurut saya sih jadi enggak. Sebentar. Balance sih Bu. Balance? Iya. Alasannya? Kenapa menurut kamu? Karena kan tadi satu entitas bisa langsung mengeluarkan lebih dari 1 alur data, Bu. Tapi nggak sama konteksnya, nggak apa-apa. Di konteks tidak maksudnya. Oh, kalau nggak sama dengan konteksnya, itu nggak balance sih, Bu, kalau menurut saya. Jadi ini balance atau enggak? Enggak. Yakin? Iya. Oke, itu tadi Arfan. Yang lain gimana? Ada Fahri, yang Bu, jawab mau ini coba balance? jawab, Bu. Fahri boleh. Menurut saya ini balance, Bu. Fahri. Alasannya? Karena yang bawah ini, yang AB ini kan dia udah memenuhi sesuai sama yang di atasnya itu, Bu.
Jadi meskipun nambah C atau D harusnya nggak jadi masalah. Ya, jadi benar Fahri ya. Arfan tadi udah benar tapi kekecoh ya. Jadi teman-teman yang perlu dilihat itu semua yang ada di konteks ada nggak di diagram 0. Kalau ada, ini kan ada, berarti nambah C atau D pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena bisa saja di sini tadi belum dijabarkan tuh, jadi datanya itu yang mengalir dari source ke proses itu belum dijabarkan banget di yang A tadi. Tapi bisa aja pas di C dijabarin nih, misalnya kayak data karyawan, terus ada misalnya ada absensinya atau ada apanya gitu. Nah itu nanti bisa teruskan di konteks. Ini sebenarnya kalau udah kayak gini balance. Tapi nanti yang hanya konteksnya itu jadi nggak lengkap alur datanya, tapi dibilang balance tetap balance gitu, karena jumlah entitasnya sesuai. Nah, teman-teman di sini saya mau kasih ngebahas latihan ya, kita ngebahas latihan di FD, gunanya untuk biar teman-teman paham, karena di FD itu banyak banget yang masih ngaco ya ininya ya. Yang masih ngaco-ngaco, kita bahas ya di sini cara bikin DFD. Kita mau bahas latihan buat DFD. Di sini ada soal. Dari soal nih panjang, otomatis kita baca dulu ya. Kita udah baca. Nah, setelah kita udah baca, apa yang harus kita lakukan untuk membuat DFD? Ngebaca ini, kalian itu sama, kalau kalian kemarin sudah ngebuat analisisnya, analisis kebutuhan, nah analisis kebutuhan itulah yang kalian gunakan jadi, kalau ini kan soal, nah ya, kalau kalian mau rancang DFD, ya dari analisis kebutuhan kemarin yang kalian bikin. Nanti caranya gimana? Dari semua yang dijabarkan nih, dari analisa masukan, analisa keluaran, terus dari analisis kebutuhan, pokoknya seluruh analisis kebutuhan tuh yang kalian udah kerjakan kemarin, itu untuk jadi panduan bikin DFD. Caranya pertama gimana? Kalian tentukan dulu entitasnya. Tentukan entitas dari sistem tersebut. Misalnya kalau kalian tadi tuh udah aturannya udah pembeli, misalnya pembeli melakukan pembayaran diterima oleh kasir. Terus kasir nanti menginput pembelian, misalnya kayak gitu-gitu ya, terus nanti karyawan akan merekap penjualan selama 1 bulan, nanti akan diterima oleh manajer toko misalnya gitu. Nah berarti itu udah kelihatan tuh dari aturan bisnis yang berjalan, kelihatan siapa yang akan menjadi entitas. Sama di sini juga dari soal tersebut kita lihat yang menjadi entitas udah ketahuan ya, ada BAK, ada mahasiswa, ada prodi, ada dosen. Di sini ceritanya tentang pelayanan penyusunan skripsi, sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi. Setelah itu semua, lalu kita gambarkan entitas dengan mulai menggambarkan diagram konteks. Kita bikin dulu. Kita bikin dulu diagram satu proses. Jadi pertama kali hal yang kalian lakukan adalah ini ya, bikin satu proses yang besar. Bikin entitasnya sesuai dengan kasus tadi ya, studi kasus kita. Setelah ini kita baca nih studi kasusnya tadi. Nanti kalau teman-teman berarti bisa baca dari aturan bisnis, dari analisa masukan, analisa keluaran, dan analisa proses juga ya, untuk ngebikin ininya. Lalu, kalau di sini BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Berarti BAK mengasih nama mahasiswa yang mau ikut yang berhak menyusun skripsi ya.
mahasiswanya nanti nerima datanya tersebut. Lalu di sini mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi yang akan dibalas dengan surat persetujuan. Berarti kita bikin lagi nih, mahasiswa ngasih proposal. Proposal tersebut diterima BAAK, tapi BAAK ngasih berkas proposal atau kumpulan dari proposal. Jadi di sini saya namainnya 2 untuk membedakan saja, gitu ya. Ini kita ngebahas satu-satu alurnya supaya kalian paham, gitu ya. Jadi di sini kita bahas satu-satu dan satu aliran data, satu anak panah, supaya kalian paham yang mana aja yang mengalir masuk, mana yang keluar, gitu. Terus berkas proposal diterima oleh prodi, prodi memberikan surat persetujuannya diterima mahasiswa. Lalu sama ya, setelah itu dosen menentukan dosen pembimbing. Nih, BAK, dosen pembimbing dapat nih mahasiswanya siapa, dapat juga proposalnya. Tuh. Lalu, nanti dosen pembimbing ngasih laporan kemajuan ke prodi. Setelah itu, dosen pembimbing ngasih pernyataan siap sidang. Oh, mahasiswa yang dibimbingnya telah siap sidang, ngasih pernyataan siap sidang. Terus pernyataan siap sidang diterima oleh BAK. Mahasiswanya ngumpulin skripsi, draft skripsinya dikumpulkan ke BAK, BAK ngasih ke prodi draft skripsinya. Prodi membalas dengan nilai, nih berkas nilai sidang, berkas nilai hasil sidang. Lalu nilai hasil sidangnya nanti diterima oleh mahasiswa. Nih. Perlu teman-teman ketahui, pada diagram konteks tidak digambarkan data store ya. Karena cuma satu proses saja, jadi data store itu adanya di 0 dan dirinci. Nah, teman-teman ini bisa, ini kan di sini saya anak panahnya banyak banget. Tadi kan di peraturan DFD boleh ya, boleh satu data mengalirkan beberapa data. Jadi contohnya misalnya gini, kita bikin anak panah dari sini ke sini, yang ke sini. Terus kalian namain di sininya, nilai hasil sidang. Bawahnya berkas, daftar nama mahasiswa misalnya. Terus dari sini berkas proposal, terus ditulis. Terus yang diterima oleh dari sistem ke BAK ditulis di sini. Jadi panahnya cuma setiap entitas 2 aja gitu, itu boleh ya kayak gitu. Kalau saya nih satu-satu supaya kita paham aliran data yang mengalir ke sistem berapa, yang diterima ke entitas dari sistem itu berapa dan mana aja. Jadi kita bahas satu persatu. Tapi kalau mau kayak gini itu nggak apa-apa karena di peraturan juga diperbolehkan. Lalu sekarang diagram nolnya. Diagram nolnya caranya kalian memecah proses utama tadi dari sistem proses utama dipecah menjadi proses-proses kecil. Nah, ini setiap orang memungkinkan untuk membuat diagram nol yang berbeda. Dengan kasus yang sama, bisa saja diagram yang dihasilkan akan berbeda nih diagram nolnya. Karena setiap orang memiliki teknik penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugasnya kalian itu membuat masing-masing membuat judul dan nanti akan membuat perancangan sistemnya masing-masing supaya apa? Supaya bisa memahami betul-betul apa yang dipelajari. Jadi kalau hanya satu kasus terus kita ngerjain bareng-bareng dengan soal yang sama, nanti tidak akan variatif untuk hasil pembelajarannya. Makanya menggunakan studi kasus masing-masing untuk kita implementasikan di perancangan sistem informasi ini. Nah, teman-teman, di sini bisa aja kan tadi saya bilang nih, saya bikin jadi 3 nih. Bisa aja nanti kalau Ega bisa bikin jadi 4 proses. Atau bisa lagi tadi Bayu bikin ada 5 proses. Atau ada 3 proses tapi di sini namanya beda-beda. Itu bisa aja. Jadi
pasti tiap orang akan menghasilkan diagram yang berbeda. Kalau konteks bisa jadi sama, tapi kalau nol rata-rata beda. Bentuk, selain dari ini, bentuk ininya beda nih, peletakan entitasnya pasti beda. Makanya kalau bikin di FD, tapi ngelihat temennya, itu pasti ketahuan. Karena ya tadi itu yang saya bilang, setiap orang itu nggak mungkin sama bikin DFD-nya, kata-katanya, terus apa itu nggak mungkin sama. Nah, ini sama dah, kita ngelakuin yang poin-poin ini, masukin ke dalam proses-prosesnya. Kalau tadi di ini, misalnya tadi itu kan proses yang besar ya, jadi masuk semuanya ke dalam satu proses. Nah, sekarang di proses-proses kecil, berarti kalau yang pengajuan proposal masuknya semua aluran data dan aliran data yang mengalir keluar itu dari proses 1. Nanti dari proses 2 kayak gitu juga. Kayak gitu, terus proses 3 juga kayak gitu sampai akhirnya nanti jadi. Nah, di sini ada database. Database itu memang ada di diagram 0, digambarkan di diagram 0. Lalu yang terakhir diagram rinci. Sama ya, diagram rinci karena setiap orang nolnya berbeda, diagram rincinya juga berbeda. Di diagram rinci di sini yang perlu saya rincikan hanya 3 nih, hanya proses 1 saja. Karena pada di sini menurut saya nggak perlu dirincikan lagi. Jadi dirincikan. Nah, terus buat teman-teman, ini suka banyak mahasiswa yang nanya, bagaimana saya tahu, Bu, ini proses perlu dirinciin atau enggak? Caranya biar kita tahu atau enggak, di sini kita lihat nih, proses itu bisa enggak dipecah lagi? Kalau bisa dipecah lagi, maka pecahlah jadi diagram rinci. Kalau nggak bisa, ya udah berarti dia tetap nggak usah dibikin rincinya. Jadi kita bikin rincinya. Rincinya di sini ada pengumuman daftar mahasiswa, ada penyerahan proposal, sama ada persetujuan proposal. Nah, ini adalah diagram rinci dari proses 1 pada diagram 0 di 1.0. Rincinya jadi 1.1, 1.2, dan 1.3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Lanjut. Yang lainnya gimana? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kita lanjut sekarang di sini. Ini kebetulan banyak lagi nih materi kita ya. Jadi udah di FD-nya segitu aja. Udah saya coba singkat-singkat tapi tetap panjang ya. Sekarang lanjut di kamus data. Ini singkat. Kamus data, ini saya nggak usah bahas. Intinya gini, kamus data ada pada setiap aliran data. Jadi dia adanya di mana? Di sini, di sini, di sini. Itu fungsi kamus data itu menjadi dokumen penjelasan dari aliran data yang dialirkan. Jadi contohnya kalau misalnya di sini, ya ini tadi, ini proposal, itu nanti bisa jadi kamus data nih ya, setiap aliran data itu jadi kamus data. Akan tetapi, nama yang sama tidak perlu dijabarkan lagi kamus datanya meskipun dari aliran yang berbeda ya, dari sini ke sini kan beda sebenarnya. Tapi karena alur datanya namanya sama, berarti tidak usah dijabarkan lagi. Terus kamus data itu isinya apa? Isinya adalah elemen-elemen data yang berisikan struktur data dari aliran data yang dialirkan. Ada apa aja? Ada nama arus, alias, bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume, struktur data. Contoh, di sini ada pemesanan nih.
Ada data pemesanan. Nah, pemesanan ini kita jabarkan nih. Nama arusnya pemesanan, bentuk datanya dokumen atau formulir, arus datanya ini, terus penjelasannya admin memasukkan data pemesanan ke dalam database, periode setiap pemesanan kredit, volume 1 sampai 5 pemesanan per hari, terus struktur data, header, isi, footer. Ini nanti isi dari formulir pemesanan tadi isinya apa? Isinya di sini dijabarkan di struktur datanya. Kayak gitu. Untuk kamus data ada yang ditanyakan? Ini biasanya yang paling gampang sih dimengertiin mahasiswa nih kalau kamus data. Hanya menyusun kata-katanya aja paling nanti yang jadi ribet. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Mau tanya, Bu. Boleh? Berarti semua arus datanya nanti harus dimasukin di sini ya, Bu ya? Di tiap prosesnya ya, Bu ya? Jadi nanti setiap kalau deskripsi ya nanti semuanya. Tapi kalau nanti tugas saya cuma satu aja sih. Dari semua alur data pilih aja salah satu. Kalau deskripsi nanti dokumen kalian tebel karena iya salah satunya arus datanya di semuanya dijabarin. Tapi kalau di tugas nanti saya suruh pilih salah satu aja untuk menjabarkan satu kamus data. Nah terus kita lanjut ya. Habis ini bagian terstruktur. Bagian terstruktur juga saya mau singkat aja. Intinya kalian pahami kedua simbol ini. Ini ada control couple, satu lagi ada data couple. Contohnya langsung, misalnya gini, bagan terstruktur itu kalian mau menggambarkan proses dalam bentuk bagan-bagan atau dalam modul-modul. Jadi, misalnya di sini ada contohnya dari proses 1.1 ada pemesanan kredit. Pemesanan kredit itu nanti sebelum proses pemesanan ada pendataan konsumen. Maka pada pendataan konsumen ini, data pelanggan dikirimkan untuk ke proses ini, lalu akan diterima atau setelah diproses ya datanya. Nah, data yang mau kalian proses itu dilambangkan dengan yang kosong. Kosong tadi adalah data couple namanya. Kalau yang sudah tidak digunakan lagi, maksudnya udah selesai digunakan datanya, itu maka diisi nih buletannya. Namanya control couple. Udah di bagian struktur itu aja. Jadi contohnya misalnya gini, kita mau ada proses ini kan, proses buat laporan penjualan. Berarti pemesanan, pembayaran, lalu pemesanan pembayaran ini kan udah selesai digunain nih karena datanya udah hasil dari proses, maka di sininya diisi. Ini pakai control couple. Terus ada EOF di sini, control couple yang mengarah ke atas. Ini artinya adalah end of file. Jadi proses ini terakhir nih, proses di sistem itu, proses pelaporan itu ada di terakhir. Makanya diberikan kode EOF supaya menjelaskan kalau sistem ini sudah, prosesnya sudah selesai gitu. Akhir dari sebuah proses di dalam sistem informasinya. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Kalau belum, kita masuk ke satu lagi ya, di pertemuan 5. Karena hari ini pertemuan 4 dan 5, dan ini dua-duanya padat, jadi saya langsung aja. Pertemuan 5 itu kita ngebahasnya tentang normalisasi dan IRD. Jadi teman-teman tadi kalau di DFD itu ada kamus data ya. Tadi kamus data itu ngejabarin dari si alurnya. Jadi DFD itu kan ada apa? Ada entitas, ada alur, ada proses, ada data store. Si aliran data tadi dibahas lebih jelas di kamus data. Nah, kalau proses ini nanti sebenarnya dibahas tadi salah satunya di bagian terstruktur. Di bagian terstruktur, satu lagi di spesifikasi proses.
Ini udah juga spesifikasi proses di ANSIS, mata kuliah ANSIS, bisa diulang-ulang. Lalu sekarang ada normalisasi dan IRD. Nah, IRD ini kita ngebahas si entitas tadi, hubungan entitasnya. Lalu normalisasi kita bahasnya untuk si database-nya. Jadi makanya semuanya saling keterkaitan ya. Lalu normalisasi tujuannya buat apa sih? Untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas. Normalisasi memang agak sulit ya. Jadi dari bentuk data tidak normal ke nomor pertama, normal kedua, normal ketiga. Biasanya cukup sampai sini saja. Jadi teman-teman nanti normalisasi cukup sampai di 3NF saja. Maksudnya normalisasi gimana? Itu di sini ada contoh teman-teman. Ada ID personil, misalnya sini orangnya si A tanggal lahirnya sekian, karakteristiknya tinggi ini. Terus yang si B tinggi, berat, rambut. Nah, jadi relasi normalnya harusnya kan tabelnya gini ya, kita bikin. Kalau tidak disebut tabel itu tidak normal, kenapa? Karena masih ada ini ada tiga row di dalamnya. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh. Kalau kayak gini disebutnya tidak normal. Jadi kalau kita mau bikin normal pertama, jadi semua tabel tidak boleh rangkap gitu, model kayak gini nih. Jadi ada di dalam tabel. Karena kalau kayak gini nggak bisa diproses database-nya. Jadi harus dibikin yang memang satu row gitu. Di sini contoh lainnya, misalnya nih ya, ada nama mahasiswa Welly sama Bakri. Ya, berarti kan harusnya di sini sebenarnya sama juga ya, nomornya sama, di sini Welly juga. Tapi karena ini sama nggak ditulis lagi, jadi di sininya kayak kesannya ada 2 row dalam satu, ada di satu row utama, di dalamnya ada 2 anak row gitu, ada 2 baris yang melengkapi. Nah, itu disebutnya tidak normal tabelnya. Jadi yang normalnya harus gimana? Ya harus di isinya gini, satu row itu, satu baris itu ya emang isinya satu data gitu. Jadinya tidak bisa, kita tuh bisa mengolah database tuh ya emang kalau kayak gini nih, satu baris isinya satu data. Jadi nggak ada tabel yang bersatu kayak tadi. Terus bentar ya, coba saya cek dulu. Nah, misalnya kayak gini nih. Kalau kayak gini, hobinya banyak. Nah, kalau kayak gini kan kita harus bikin dia jadi 3 kolom tambahan supaya nggak ada yang isi yang double gitu. Kalau misalnya kita bikin kayak gini kan jadi satu row tapi isinya banyak data gitu, tapi nggak bisa direkap nantinya. Makanya harus dibikin dinormalisasikan tabelnya tersebut. Nah, saya contoh lagi normalisasi. Sama kayak gini juga. Kalau ada tabel yang kayak gini, maka kita perlu normalisasikan tabelnya. Kalau udah kayak gini, berarti tidak ada yang double lagi gitu. Normalisasi pertama. Nih, normalisasi pertama adalah kita buat dari, pokoknya tidak ada yang duplikasi. Jadi semuanya terdiri dari satu baris. Ini namanya normalisasi pertama. Lalu ketika normalisasi kedua, kita pisah. Jadi ini kita pisah jadi berapa tabel normalisasi kedua. Jadi ada tabel proyek, ada tabel pegawai. Pisah ya. Normalisasi kedua, kan tadi satu tabel.
Ini kita pisah jadi satu tabel sendiri, ini jadi satu tabel sendiri, itu nanti namanya jadi normalisasi kedua. Terus kita bikin lagi antara, kan ini kan nggak nyambung nih antara tabel proyek sama tabel pegawai. Kita bikin satu tabel lagi yang menyambungkan kedua tabel tersebut. Jadi nomor proyek, nomor pegawai. Nomor proyek NP001 ini bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Jadi berelasi nih nomor proyek ke tabel proyek pegawai berelasi ke tabel proyek untuk mengetahui nama keterangan dari proyek tersebut. Sama juga nomor pegawai PEG01, pegawai 01, itu keterangannya apa? Oh, berarti Anton golongannya A, besar gajinya 1 juta. Nah, ini mengacu kepada tabel pegawai. Itu ketika kita bikin normalisasi kedua. Jadi kita udah bikin relasi antar tabelnya. Lalu ketika normalisasi ketiga, kita pecah lagi tadi di pegawai itu, golongannya itu sendiri. Jadi golongannya ABC, gajinya berapa. Jadi nanti di tabel pegawai cukup golongannya A, B, C, B, B aja. Nanti ketahuan gajinya berapa, relasinya kemana? Relasinya ke tabel golongan. Gitu ya teman-teman. Sekarang saya mau lanjut ke IA. Tadi normalisasi sudah, sekarang kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan antar entitas. Jadi di dalam hubungan antar entitas ini, teman-teman perlu dipahami ada simbol-simbolnya. Yang pertama di sini ada entitas. Entitas sama ya, tadi bentuknya persegi panjang. Lalu ada ini relationship-nya. Relationship-nya itu bentuknya belah ketupat. Contohnya kayak gini, misalnya pegawai memiliki kendaraan. Jadi kalau teman-teman nanti dari entitas-entitas yang udah dibikin dari DFD, kalian bikin IRD-nya untuk mengetahui hubungan antar entitas tadi. Jadi misalnya kayak pegawai memiliki kendaraan. Terus juga ada atribut. Nah, atribut itu yang menjelaskan si entitas tadi. Ini saya langsung contoh aja biar gampang. Di sini kita bikin dulu ada studi kasusnya. Sebuah perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah. Suatu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Seorang dosen mengajar beberapa mahasiswa. Pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NPM, nama, alamat jurusan, sedangkan kode mata kuliah isinya kode, nama, SKS semester. Dosen diperlukan juga kode dosen, nama, NIDN. Buatlah IRD-nya. Maka langkah pertama kita sederhanakan soal dulu seperti ini. Lalu kita tentukan entitasnya. Berarti tadi entitasnya mahasiswa, mata kuliah, sama dosen ya. Kita bikinlah. Berarti hubungannya mahasiswa sama mata kuliah apa? Berarti mahasiswa mengambil mata kuliah. Hubungan antara mata kuliah dengan dosen apa? Berarti diajarkan. Jadi dosen mengajar mata kuliah tersebut. Terus dosen sama mahasiswa hubungannya apa? Hubungannya ya tadi proses mengajar ya, belajar mengajar itu jadi mahasiswa hubungannya dengan dosen, dosen mengajar mahasiswa. Setelah kita bikin buat IRD tanpa atribut. Setelah bikin IRD tanpa atribut, kita bikin atributnya. Atributnya tadi yang sudah dijelaskan di soal. Ini mahasiswa kita kasih atribut. Udah selesai. Teman-teman bisa tambahkan cardinality rasionya. Cardinality rasio itu berarti ini dari sini one to many satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, berarti one to many. Setiap mata kuliah bisa diajarkan, berarti banyak dosen bisa mengajarkan banyak mata kuliah. Mata kuliah juga bisa satu mata kuliah bisa diajarkan oleh banyak dosen, maka hubungannya many to many. Tapi kalau dosen
eh, dosen dengan mata kuliah, berarti satu dosen itu mengajar satu mata kuliah tersebut kan. Jadi itu one to many. Sama kalau mahasiswa, satu dosen mengajarkan mahasiswanya banyak, jadi itu one to many juga. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, ingin bertanya. Ya, boleh. Siapa? Tufel. Tufail. Untuk materi yang dibahas nanti ada di Google Classroom apa gimana, Bu? Yang dibahas barusan tadi nih. Iya. Ini ya, yang satu mata analisis terstruktur. Yang satu lagi nih saya tambahin. Ini ya, materinya udah saya upload di GCR. Teman-teman juga sebenarnya bisa download sih di di LMS kalian masing-masing. Cuman kalau LMS-nya bermasalah nanti bisa di sini saja. Lalu untuk teman-teman di sini kan tugas analisis kebutuhan kemarin sudah. Nah sekarang saya mau memberikan tugas untuk dikumpulkannya minggu depan ya paling lambat. Itu tugas analisis terstruktur. Ini kita nyicil, namanya nyicil harus dikerjakan per minggu supaya tidak berat di akhir. Dan memang nanti di akhir juga kalau ngumpulin yang langsung di akhir saya juga tidak akan menerimanya. Jadi sesuai dengan waktu yang ditentukan yang saya rekap ya penilaiannya. Ini saya kasih batas waktu dari hari ini sampai pertemuan berikutnya. Itu kan kita tanggal 15 ya. Tapi 15-nya itu saya kasih waktu di tanggal 15, tapi waktunya bukan 11.59, tapi sampai 12 siang, jadi AM. Jadi sampai jam 12 siang, ya kan kita kelasnya malam, jadi sampai hari Jumat di jam 12 siang. Sesuai dengan panduan tugas RPL, tugas panduan RPL-nya berarti kalian lihat yang ini. Berarti kalian nanti membuat DAD dari sistem yang diusulkan. Jadi dari yang punya kalian, kan kemarin kalian sudah ngerjakan CDF, HIJK, terus kalian lanjut lagi, MNOPQ. Ini kamus datanya satu saja, bagian terstruktur satu saja, spesifikasi proses satu saja, dan spesifikasi modul yang diusulkan. Ini boleh dilanjutkan dari file kemarin di bawahnya, boleh juga dipisah filenya, akan tetapi uploadnya tetap di sini untuk yang ada di FD-nya ya. Jadi sesuai dengan panduan tugas RPL, waktunya sudah saya kasih. Sekian, uploadnya di sini. Jadi teman-teman nanti kalau mau digabung filenya nggak apa-apa, tapi uploadnya terpisah. Yang satu uploadnya yang ada, yang sudah sampai analisis terstruktur berarti uploadnya sampai sini. Kalau yang mau diganti nih analisis kebutuhannya diperbaharui berarti uploadnya di sini gitu. Jadi kita satu-satu kayak gini terus sampai selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya dong. Kemarin itu saya ada revisi. Nah, kan
yang Kamis lalu saya hari Rabu ya, saya kasih ke Ibu yang chat. Nah, Oke. itu saya perlu update juga nggak, Bu, yang di Google Classroom-nya? Oh, yang di sininya judulnya. Iya, Iya, kamu ganti aja judulnya oke, Bu. di sininya ya, nanti ya. Iya, makasih, Bu. Tapi yang jelas yang dianalisis terstrukturnya sudah emang isinya sudah sesuai judul yang baru kan? Iya, sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan biar teman-teman bisa sambil nyicil untuk mengerjakan tugasnya, karena mungkin kalau nanti masuk weekdays lagi, sibuk banyak kerjaan juga, jadi bisa dicicil dari sekarang. Ini teman-teman saya screen capture ya. Yang mau on cam boleh, tapi saya nggak on cam ya. Lagi nggak rapih soalnya. Ini saya print screen. Ternyata banyak yang on cam ya dari tadi. Terima kasih. Ini saya print screen. Kita taruh di X7H. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Saya cukupkan saja. Van ngapain? Udah kelar, Van. Udah di screenshot. Ngapain sih, Van? Cukup sepertinya, Bu. Cukup ya. Udah ngantuk juga ya. Aduh, ternyata capek juga ya ngomong panjang lebar. Mudah-mudahan mudah-mudahan yang saya omongin kalian ngerti ya. Senggangannya dikit-dikit lah ngerti gitu. Ya, Bu. Waktu ANSI sama siapa deh dosennya? Pak Fazri. Oh, Pak Fazri. Muhammad Fajri. Sudah dijelasin sama Pak Fazri? Udah ya? Sudah, Bu. Sedikit. Ya udah, jadi nanti bisa diulang-ulang lagi. Teman-teman ini saya record juga, nanti saya langsung upload. Nanti teman-teman kalau misalnya mau belajar yang ANSIS juga ada, bisa lihat video-video saya yang lain yang kelas-kelas yang waktu di ANSIS itu. Bisa juga sambil dilihat-lihat ya cara bikin DFD biar paham. Terus untuk teman-teman yang bikin judulnya bukan sistem informasi, berarti kan tidak bisa membuat DFD-nya. Judulnya bukan sistem informasi. Untuk yang kayak gitu, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang ada pada pertemuan 4 nih. Di sini ya, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang ini saja. Untuk yang tidak bisa dibuat DFD-nya. Jadi misalnya dari judul kalian, ini kan saya cuma bisanya pakai flowchart, Bu, karena misalnya bikin game edukasi atau enggak bikin apa gitu ya, sistem yang tadi tuh yang jaringan misalnya, dia nggak bisa pakai DFD, controlling jaringan, Bu, karena ini bisanya nanti pakai flowchart, kan bukan sistem informasi. Nah, itu kalau yang kayak gitu, teman-teman nanti mengerjakan ini saja untuk tugas analisis terstrukturnya. Kayak gitu, supaya bisa juga memahami dari analisis terstruktur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi apa udah jelas ya? Berarti untuk sistem informasi, untuk yang ada IRD-nya itu hanya untuk sistem informasi ya, Bu ya? Mana yang IRD? Ya, yang IRD, DFD itu untuk yang sistem informasi aja ya, Bu ya? Kalau yang tadi Ibu bilang tadi nggak bisa dibuat untuk IRD dan DFD-nya ya, Bu? Kayak yang bikin game edukasi gitu misalnya ya, itu kan nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tapi kayak nggak tepat nggak sih, kan dia nggak ada aluran. Ada bisnis prosesnya ya, Bu ya?
prosesnya, nggak ada aturan bisnisnya juga. Maksudnya aturan aplikasinya iya, memang bukan aturan aplikasi, tapi kan itu kayak lebih aplikasinya tuh dari awal ngapain aja, bukan aliran ya, tapi aplikasinya itu step-stepnya apa saja, misalnya. Tapi kan, tapi nggak bisa kalau dibikin di FD karena dia bukan sebuah sistem informasi. Makanya kalau yang ngambil judulnya yang kayak gitu, berarti kan nanti pakai flowchart. Biar ngerti juga di FD itu gimana, makanya kerjakan yang ini aja nih, soal yang di tugas 4 untuk memenuhi si analisis terstrukturnya gitu. Bu, mau nanya. Boleh? Jadi nanti untuk tugas yang ini yang nggak ada di FD-nya nanti dikumpulkannya digabung atau terpisah aja? Kumpulin dokumennya. Oh, itu yang saya boleh digabung, boleh juga dipisah, tetapi uploadnya tetap di sini. Jadi misalnya nih, Ega kemarin mau digabung aja. Berarti nanti gabung dari pertama dari poin CDF, HIJK, terus langsung MNOPQ. Nah, udah selesai tuh sampai DFD, kamus data, dan lain-lainnya udah selesai. Ega upload di sini. Oh, jadi satu aja ya? Boleh jadi satu, boleh pisah, terserah. Kalau mau jadi jadi satu, berarti tadi nih file yang ini yang ada di sini ditambahin dulu sama DFD-nya dan segala macamnya, terus baru upload lagi di sini. Tapi uploadnya tetap satu-satu ya, setiap assignment di sini. Ini kan satu assignment, jadi nanti saya ngeceknya gampang karena nanti saya ngeceknya tugas analisis kebutuhan yang nggak ngerjain nih 3 orang siapa, berarti ini 3 ini yang saya tandai tidak mengumpulkan. Terus nanti di analisis terstruktur berapa orang, nah itu juga yang saya tandai misalnya tidak mengumpulkan. Nanti saya jumlah sampai akhir tuh, kayak gitu. Oke, Bu, makasih. Oke. Lagi? Saya bisa jawab live nih. Udah? Cukup ya? Berarti? Cukup, Bu. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.